Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sepak bola, salam sliding. Halo slidingers, bagaimana kabarnya? Semoga slidingers dalam kondisi sehat dan baik ya. Jangan lupa jaga iman, jaga imun, dan lakukan prokes dimanapun kalian berada. Tayangan Angkal kali ini akan mengulas kompetisi domestik BRI Liga 1. Angkal akan membahas tim paling timur di Indonesia. Ya benar sekali slidingers, Mutiara Hitam Persipura. Persipura, tim dengan sederet prestasi, juara Liga Indonesia 4 kali dan runner-up 5 kali, adalah tim yang paling banyak juara divisi utama setelah era Galatama dan Perserikatan. Selain itu, Persipura adalah salah satu tim yang paling sering mewakili Indonesia di turnamen internasional. Namun di musim ini, Persipura yang mengandalkan dominasi pemain muda seolah kehilangan arah dan terperosok di zona degradasi. Bagaimanakah peluang Persipura di musim ini? Akankah Mutiara Hitam akan terkubur dan jatuh ke Liga 2 musim ini? Langsung saja kita cek ulasan Angkal kali ini ya, statistik dan prediksinya. Oh iya, tapi yang belum subscribe, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya ya, like dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Angkal. Let's go! Performa Persipura Jayapura di putaran pertama. Mutiara Hitam Persipura di putaran pertama sangat jauh dari penampilan terbaiknya, terjerembab di peringkat 17 dengan poin 13. Hasil dari 17 laga, Persipura hanya mampu menang 3 kali, seri 4 kali, dan sisanya 10 kali dengan kekalahan. Di musim ini, Mutiara Hitam tampil prihatin. Pelatih Persipura Jackson F. Tiago pun tidak berhasil membangkitkan Persipura di putaran pertama. Lini pertahanan Persipura sangat rapuh dan gawang Mutiara Hitam sangat mudah dijebol lawan. 13 pertandingan dari 17 laga Persipura, gawang Persipura selalu kebobolan lebih dahulu. Bahkan dari 17 laga, 15 gol bersarang di babak pertama. Suatu pencapaian yang sangat buruk dari Persipura. Dampak dari permainan Persipura yang rapuh, tidak solid, dan mudah kehilangan bola, ruh permainan Persipura yang memainkan sepak bola umpan pendek cepat dan kombinasi umpan jauh hilang begitu saja, membuat Persipura hanya mampu mencetak gol 14 kali dari 17 laga di putaran pertama. Buruknya permainan Persipura, lemahnya koordinasi dan disiplin di tim Persipura, ditambah kekalahan yang terus berulang membuat mental pemain pun semakin lemah. Hasilnya Persipura berada di zona degradasi, dan manajemen tim memutuskan memecat pelatih tim Jackson F. Tiago dan mengambil pelatih asing ex-Persebaya Alfredo Vera. Amunisi baru Persipura. Memasuki putaran kedua di Bali, kompetisi domestik BRI Liga 1 masih menyisakan setengah kompetisi. Tidak seperti biasanya, Persipura yang biasanya bersaing memperebutkan jalur menuju gelar juara kali ini, Persipura harus bersaing lepas dari zona degradasi. Persipura yang aktif di bursa transfer pemain tidak tanggung-tanggung. Persipura mengambil 6 pemain baru. Persipura menjadi tim ketiga yang aktif setelah Persiraja Banda Aceh dan PSS Sleman. Dengan komposisi 2 pemain back, 2 pemain di lini tengah, dan 2 pemain di lini depan untuk menambah daya gedor dan kekuatan Persipura di putaran kedua. Selain itu, Coach Alfredo Vera mendatangkan pemain asing di lini depan. Ramiro Vergonzi, penyerang yang malang melintang di kompetisi Liga Amerika Selatan dan Utara. Selain itu, Vergonzi pernah bermain di Liga Argentina, Peru, hingga kasta kedua Meksiko. Selain itu, Vergonzi pun pernah satu musim bermain di Liga Indonesia. Kala itu, Vergonzi membela Bayangkara FC dan bermain di 15 laga dengan mencetak 4 gol dan 1 assist. Selain itu, Persipura mengambil Rising Star tim Papuan di PON 2021 lalu, sekaligus pencetak gol terbanyak Ricky Cawor, dan memulangkan pemain back berpengalaman Justinus Pai. Perkiraan formasi di putaran kedua. Dengan masuknya 6 pemain baru, Persipura semakin memiliki banyak opsi pilihan di seluruh lini. Meskipun sejak masuknya Coach Alfredo Vera, Persipura semakin membaik. Mutiara Hitam tidak terkalahkan di 4 laga terakhirnya. Diperkirakan komposisi pemain Persipura, pelatih Alfredo Vera akan mengandalkan formasi 4-3-3. Oh iya slidingers, ini adalah musim perdana Persipura tidak memakai back asing dan mengandalkan pemain lokal. Lini belakang Persipura akan mengandalkan Fitrul Mustafa di posisi kiper, Doni Monim, David Rumakiek, dan Brai Fatari, pemain baru asal Papua yang didatangkan dari Persija Jakarta. Di lini tengah, Takuya Matsunaga, Yohanes Pahabol, dan Nelius Alom, pemain baru yang didatangkan dari PSIS Semarang. Di lini depan, trio Ramiro Vergonzi, Yeven Mohasvili, dan Gunansar Mandowin akan menjadi andalan di lini depan. Jadwal Persipura di putaran kedua. Malam ini Persipura akan melawan Persiraja Banda Aceh. Persipura yang memiliki peluang untuk memperbaiki posisinya karena di 4 laga berikutnya, Persipura akan berhadapan dengan tim yang posisinya di atasnya. Setelah melawan Persiraja Banda Aceh, Persipura akan menghadapi Singoedan dan Arema FC, duel big match zona degradasi melawan Laskar Sapi Kerap Madura United, dan berikutnya melawan Persebaya Surabaya, serta big match seru zona papan bawah melawan Persik Kediri. Selain itu, duel melawan Barito Putra dan laga terakhir melawan Persib Bandung. Faktor kunci Persipura di putaran kedua. Faktor pertama adalah kesempatan Persipura untuk memperbaiki posisi, karena hampir seluruh laga Persipura akan berhadapan dengan tim yang berada di posisi di atasnya. Jelas kemenangan akan membuat Persipura mendapatkan poin tambahan untuk mengejar peringkat lawan yang lebih baik. Laga melawan Persiraja dan Arema Angkal perkirakan akan sangat krusial, mengingat jika menang maka Persipura tidak hanya mendapat poin tambahan, namun mental dan kepercayaan diri para pemain akan semakin meningkat. Faktor berikutnya adalah masuknya pelatih Alfredo Vera yang menggantikan pelatih Jackson F. Tiago. Coach Jackson memang banyak berjasa bagi tim Mutiara Hitam, namun disinyalir perbedaan pandangan dengan para pemain senior membuat banyak pemain senior Persipura
Yang hengkang keluar dari Mutiara Hitam antara lain Boaz Salosa, masuknya Ramiro Vergonzi dan Ricky Cawor juga akan menambah daya gedor dan amunisi ketajaman Persipura di lini depan. Di laga melawan Persija Jakarta, kedua pemain ini sangat krusial, terutama Vergonzi yang memiliki teknik di atas rata-rata, serta ketenangan dan mental yang sudah teruji. Ketenangan dan pengalaman Vergonzi dalam membangun serangan di laga itu memberikan harapan Persipura untuk menjauh dari zona degradasi. Sedangkan Ricky Cawor, pemain alumnus PON Papua 2021 lalu sangat menjanjikan, kecepatan, percaya diri dan intuisi serta naluri penyerang ini cukup terasa. Bahkan Cawor sudah mencetak gol di debut perdananya. Luar biasa ya Slidingers. Faktor ketiga adalah organisasi yang solid dan manajemen Persipura yang sudah teruji. Terbukti Persipura adalah tim dengan sederet prestasi di kompetisi lokal. Angkel prediksi meskipun sempat kesulitan di putaran pertama, namun Persipura Mutiara Hitam tidak akan kesulitan lepas dari jurang degradasi. Prediksi peluang Persipura di putaran kedua. Mutiara Hitam Persipura yang akan melawan Persiraja Banda Aceh Minggu malam akan menarik. Duel krusial di papan bawah kali ini Angkel perkirakan akan berjalan dengan tempo cepat dan keras. Laskar Rencong jelas akan mengincar kemenangan kali ini. Coach Alfredo Vera Angkel perkirakan tidak akan mengubah formasi dan starting line up yang bermain maksimal di laga terakhirnya melawan Persija Jakarta. Di laga melawan Persija Jakarta, Persipura mampu mendominasi pertandingan dan untuk pertama kalinya dari 18 laga, Persipura mampu mendominasi ball possession dari lawannya. Namun PR Persipura Jayapura masih terlihat, kelemahan menghadapi umpan silang dan bola atas harus diperbaiki. Di laga melawan Persija, gawang Persipura pun dibobol oleh set piece corner kick. Angkel memperkirakan 3 poin di laga kali ini bagi Yohanes Pohabol dan kawan-kawan. Laga berikutnya melawan Arema FC akan sangat krusial. Pasukan Hugo Almeida ini sangat tangguh dan teruji, terbukti tidak kalah di 15 laga terakhirnya. Dan menjadi pemuncak di papan atas adalah prestasi Arema Malang musim ini. Jika Persipura mampu menang, bukan hanya 3 poin, namun kepercayaan diri dan mentalitas para pemain Persipura akan berbalik naik 180 derajat. Meskipun cukup sulit, namun jika melihat head-to-head kedua tim, bukan tidak mungkin Persipura mampu menahan Singoedan Arema FC di laga kali ini. Angkel perkirakan, Vortex akan menjadi ancaman serius bagi Persipura yang cukup kesulitan menghadapi penyerang asing lawan yang berpostur tinggi. Prediksi Angkel 1 poin di laga kali ini akan didapat Persipura yang mampu menahan pasukan Singoedan. Laga melawan Madura United dan Persik Kediri Angkel perkirakan laga akan sangat sengit. Solidnya organisasi, motivasi, dan fokus Persipura akan menambah besar peluang Persipura untuk menang di laga kali ini. Selain itu, stamina, skill, dan bakat pemain Persipura secara individu memang di atas rata-rata, selain kepercayaan diri yang seiring mulai membaik efek kehadiran pelatih Alfredo Vera. Terakhir, laga melawan Persebaya akan sangat krusial. Baju hijau adalah satu dari 3 tim yang Angkel prediksi berpeluang merebut gelar di musim ini. Kombinasi pemain muda dan pemain asing terbaik akan sangat berbahaya bagi Persipura. Namun Angkel prediksi dengan membaiknya lini pertahanan, solidnya kerjasama dan organisasi tim, serta hadirnya pelatih dan pemain yang memiliki mentalitas juara, membuat Persipura tidak kalah di laga kali ini. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Angkel kali ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Angkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.